wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di video kali ini mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Seperti biasa, siapkan alat tulis kalian ya. Kita mulai materinya. Yang pertama ada pembiayaan, di mana pembiayaan itu memiliki konsep menurut Hamdani. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro hingga yang makro, dari satuan pendidikan hingga ke nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Yang kedua ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Landasannya ada dua, yaitu dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar yuridis ada tiga, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ada sumber keuangan sekolah, bisa kalian lihat bagannya. Yang pertama ada sumber keuangan sekolah, di mana sumber keuangan ini didapat dari ada pemerintahan pusat, Pemda, siswa, kelompok masyarakat, alumni, yayasan, pengusaha, serta yang lainnya. Adapun kategori biaya pendidikan ada dua, biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya masyarakat dan biaya pribadi. Kalau biaya langsung dan tidak langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya masyarakat dan biaya pribadi dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Kemudian ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan ini ada dua, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro itu berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didiknya. Sedangkan pendekatan mikro itu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Adapun fungsi pembiayaan pendidikan, menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Pertama, pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dan yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Kemudian ada tujuan dan manfaat perencanaan. Pada dasarnya tujuan yang diadakan perencanaan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Ada dua, yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Dan yang kedua, perencanaannya harus jelas. Adapun perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang tidak bergerak.
Kemudian pengadaan sarana dan prasarana bisa kalian lihat sendiri, di mana pengadaan ini didapat dari pembelian, penyewaan, pembuatan sendiri, pinjaman, dan lain sebagainya. Ketujuh, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi tentu asingnya kalian dengar. Jadi inventarisasi itu berasal dari kata inventaris, latinnya inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasionalnya, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana ini sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Demikian itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.